Hai guys. Kayak kita pembukaannya dengan hai guys, dia tak tahu mana mas. Begitu ya. Iya. Oke. Ya, jadi hari ini orang akan bahas 3 top berita. Tapi ini khusus di Halmahera Tengah. Oh, begitu ya. Yes. Nah, yang pertama itu ada refleksi 35 tahun Halteng, pemerintah ajak warga bersatu dan berinovasi hadapi tantangan baru. Luar biasa. Terus yang kedua beritanya apa itu tak ada lagi anggaran tanpa arah. Bupati Halteng pangkat Ghost Money dan fokus pada program rakyat. Wih, luar biasa ya, program rakyat. Luar biasa, Pak Bupati. Oke, dan yang ketiga program proyek Halteng beasiswa rumah layak huni dan intensif sosial. Nah, jadi ini beritanya nih kayak menarik gitu kalau orang bahas, ya enggak? Menarik sekali ya. Iya. Jadi kita mau tanya nih Bung Ali. Maksudnya yang mana mewacanakan pada dia tuh kira-kira yang mana gitu. Oke. Kan jelas dari yang pertama dong. Oke, silakan. Jadi begini Bu Tati. Nah, sebelum orang bincang-bincang lebih jauh berkaitan dengan 3 top berita yang Ana sampaikan tadi itu, di 35 tahun berdirinya Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, saat ini teman-teman dari Penungwere, kemudian dari HIPMI Halteng, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Halmahera Tengah, berkolaborasi dengan pemerintah Halmahera Tengah, itu sedang mengadakan perayaan HUT 35 tahun ini dalam bentuk yang namanya Festival Dilekwere. Jadi dalam Festival Dilekwere itu ada beberapa rangkaian acara yang sudah dimulai dari beberapa hari ke belakang dan akan diakhiri pada tanggal 30 Oktober tahun 2025. Wow. Jadi nanti langsung lihat saja di gambar sini ya, teman-teman. Lupa di bawah ya, guys. Ya, di bawah di atas sama saja. Nah, kemudian berkaitan dengan berita yang pertama, yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ini penting di umur yang 35 tahun ini tidak hanya menjadi perayaan, tapi dia juga menjadi refleksi. Itu menurut Bupati Halmahera Tengah. Dan ya saya setuju bahwa di momentum 35 tahun ini harus menjadi refleksi secara bersama mulai dari tingkat pemerintah sampai di akar rumput. Karena orang tahu secara bersama sejarah berdirinya Kabupaten Halmahera Tengah itu dia berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Maluku Utara. Jadi berdirinya Kabupaten Halmahera Tengah itu hampir mirip dengan berdirinya Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara dimekarkan itu ada perjuangan rakyat di situ. Nah, di Halmahera Tengah juga demikian. Kalau kabupaten lain itu diserahkan langsung oleh pemerintah, di Halmahera Tengah itu tidak begitu. Dia didapatkan dari perjuangan beberapa tahun oleh teman-teman mahasiswa, kemudian pemuda dan berbagai rakyat di Halmahera Tengah. Waktu itu ada Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, ada masyarakat Maba, Petani, Beda yang berjuang pada akhirnya melahirkan 3 kabupaten kota. Jadi melahirkan Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan melahirkan Tidore Kepulauan. Nah, tahun 2003 akhirnya pemerintah pusat kemudian mengeluarkan undang-undang berkaitan dengan pemindahan ibu kota Halmahera Tengah itu. Nah, dalam perjalanannya pemindahan dan pemekaran, dalam perjalanannya ibu kota Halmahera Tengah itu masih di Tidore, dan banyak sekali para politisi pada saat itu masih menginginkan ibu kota Halmahera Tengah itu tetap saja di Tidore, tidak mau dipindahkan ke Bumi Fagogoro atau di Kota Weda. Nah, namun karena ya berbagai perjuangan yang begitu hebat dari pemuda, mahasiswa dan rakyat Halmahera Tengah, akhirnya ibu kota Halmahera Tengah itu pindah di Kota Weda. Dan tahun 2005 proses administrasi dan lain-lain itu mulai berjalan di pemerintahan waktu itu Haji Yasin ya. Sampai Haji Yasin itu memimpin 2 periode, kemudian dilanjutkan oleh Elang dan Rahim, dan saat ini dilanjutkan oleh pemerintahan Ikram Malan Sangaji. Jadi ya selamat berulang tahun ya Halmahera Tengah yang ke 35 tahun. Semoga semakin
sejahtera, rakyatnya semakin Amin. ya pro rakyat pemerintahnya. Kira-kira sejauh ini Ana melihat terkait dengan Bupati Halmahera Tengah yang sekarang ini, apakah dia benar-benar pro terhadap rakyat, ataukah ini hanya semacam kampanye untuk menaikkan nama bupati saja di Halmahera Tengah gitu? Iya, ini menarik ya, karena di berita yang kedua ini berkaitan dengan anggaran siluman kan, ghost money, artinya pemerintah Halmahera Tengah lewat Bupati Karamalasangaji itu mencoba untuk kemudian memangkas berbagai anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran atau anggaran-anggaran yang dipakai cuma hura-hura dan lain sebagainya. Nah, ini juga berkaitan dengan proses apa yang disebut dengan transfer pusat ke daerah saat ini dipangkas habis oleh pemerintah pusat. Artinya ada upaya efisiensi yang dilakukan oleh negara, karena di tengah situasi ekonomi politik dunia yang masih terombang-ambing, ada krisis dan lain sebagainya, maka jalan satu-satunya negara harus memproteksi keuangannya. Sama halnya juga yang dilakukan di Halmahera Tengah, merespon hal itu, kemudian upaya-upaya untuk agar program-program pro rakyat itu kemudian berjalan dengan baik, ya jalan satu-satunya pemerintah harus kemudian memangkas anggaran-anggaran siluman tersebut. Nah, kira-kira demikian. Nice. Jadi seperti itu ya, harus ada pemangkasan anggaran untuk yang diperuntukkan untuk hal-hal yang jauh lebih penting, untuk kepentingan rakyat. Ya, luar biasa. Kalau memang itu dilakukan dengan baik oleh pemerintah Halmahera Tengah, ini akan menjadi satu contoh di berbagai kabupaten di Indonesia ya, apalagi di Maluku Utara lah. Karena tahun tahu secara bersama Halmahera Tengah itu merupakan kabupaten terkaya nomor 3 di Indonesia. Jadi Halmahera Tengah itu memberikan sumbangsi pertumbuhan ekonomi nasional tertinggi di Indonesia, bahkan dunia itu kebanyakan dari Halmahera Tengah. Karena di Halmahera Tengah di sana itu ada yang namanya Indonesia Wedabaya Industrial Park. Ada perusahaan nikel terbesar di Asia, begitu. Ya. Ibu Tati. Tingkat kesejahteraan Halmahera Tengah itu apakah sudah secara nyata, atau ini hanya fakta-fakta yang diambilkan oleh beberapa orang untuk menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar sejahtera gitu? Ya, data-data yang kemudian disodorkan oleh pemerintah demikian, bahwa ya Halmahera Tengah menjadi kabupaten terkaya di Indonesia begitu. Karena di sana kan karena ada industri yang besar, skala nasional, skala internasional, akhirnya dia memberikan efek yang positif dan efek yang negatif. Efek yang positif misalkan orang jual kasbi, jual pisang dan lain-lain di jalan-jalan itu bisa saja langsung laku, karena banyak sekali orang di sana begitu. Populasinya meningkat, perputaran ekonominya juga perputaran uangnya juga sangat banyak. Itu yang kemudian menjadikan Halmahera Tengah sebagai kabupaten terkaya di Indonesia ketiga. Bahkan APBD-nya itu hampir 3 triliun. Tapi bahan pokok semakin meningkat. Yang jelas ya bahan pokok meningkat. Bukan cuma di Halmahera Tengah, di daerah lain juga demikian kan. Begitu Ibu Tati. Oke, sekarang ketiga, yaitu program Pro Rakyat Halteng, beasiswa rumah layak huni dan intensif sosial. Nah ini menarik. Nah, orang tahu secara bersama begini Bu Tati, Halmahera Tengah itu sejak kemudian dipindahkan di Kota Weda, kemudian punya 10 kecamatannya, dan beberapa kecamatan itu akhirnya masuk dalam wilayah Lingkar Tambang. Nah, jauh sebelum itu di Lalilev ya, Kecamatan Weda Tengah itu memang sudah ada perusahaan yang namanya PT Wedabaya Nikel, yang investornya itu dari Eropa, ada Prancis maupun kalau tidak salah ya Australia begitu kalau tidak salah. Nah, mulai ada pembukaan lahan secara luas untuk diekstraktif menjadi bahan nikel. Nah, dalam perjalanannya di tahun 2018 masuklah salah satu investor yang namanya Tangsi Group ya, yang itu kemudian menjadikan wilayah Halmahera Tengah khususnya di Kecamatan Weda Tengah, kemudian juga merambat ke Weda Utara sampai ke Weda Timur ya, pada akhirnya kemudian di Weda Kota menjadi kawasan proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada kerjasama antara pemerintah Indonesia
dan pemerintah Chinese ya lewat investor yang namanya Tangxi Group itu. Kemudian di tahun 2018 itu pemerintah, kemudian ada pihak Kesultanan Tidore melakukan proses peletakan batu pertama kawasan IWIP itu yang disebut IWIP. Nah sampai saat inilah tahun 2025 sudah hampir 5 tahun kawasan itu berdiri dan melahirkan berbagai efek yang positif dan negatif. Efek negatifnya ya tentu orang secara jujur harus bilang bahwa ya ada proses yang disebut dengan transformasi masyarakatnya, mengalami proses perubahan yang begitu cepat, yang tadinya bekerja sebagai nelayan, kemudian petani, akhirnya tanah-tanahnya mau tidak mau dia tergerus, diekstrak atau diambil oleh perusahaan, kemudian dijadikan sebagai kawasan nikel, ya ada pencemaran lingkungan dan lain sebagainya lah. Jadi itu efek negatifnya, dan orang tahu di tahun 2025 kemarin ada penelitian yang kemudian ditetapkan ada penelitian yang diteliti oleh kampus Universitas Tadulako dan Nexus Foundation. Ya, Nexus 3 Foundation itu menemukan ada darah, itu ada apa istilahnya, ada logam di dalam, dan di darah itu di tubuh ya, darah ikan dan darah manusia itu ada logam berat ya, yang namanya apa? Arsenik dan ya itulah merkuri. Artinya masyarakat Halmahera Tengah ini kan sudah berdampak pada kesehatan, kemudian berdampak secara sosiologi, antropologinya juga ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Nah sudah seharusnya masyarakat Halmahera Tengah itu mendapatkan juga dampak positifnya. Artinya kalau ada perusahaan besar di situ dan pendidikannya masih ditanggung sendiri oleh orang tua, atau kesehatannya sendiri masih ditanggung oleh rakyat. Nah APBD yang begitu besar, hampir 3 triliun itu yang didapatkan dari tadi ya. Jadi APBD 3 triliun itu kan tidak hanya didapatkan dari sektor pertanian dan lain-lain ya, pajak dan lain, tapi ini kan didapatkan dari hasil tadi masyarakat yang tanahnya digusur, kemudian dampak negatif dari pertambangan, harus ada pencemaran dan lain-lain. Kemudian juga ada buruh yang bekerja bertaruh nyawa di dalam perusahaan. Mereka harus berhadapan langsung dengan alat produksi. Tentu tubuh mereka juga mau tidak mau akan berhadapan dengan berbagai penyakit. Orang-orang seperti inilah, masyarakat, buruh dan lain sebagainya, inilah yang kemudian memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Jadi saya sangat apresiasi ketika pemerintah Halmahera Tengah ini melahirkan program yang disebut tadi pro rakyat, mulai dari pendidikan gratis, ada kesehatan gratis, ada bantuan rumah layak huni, kemudian bantuan intensif sosial lainnya, ibu menyusui, ibu hamil dan lain-lain. Kita mau tanya, apakah program ini sudah diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat sudah mendapatkan misalnya rumah layak huni nih, apakah masyarakat sudah benar-benar merasakan hal tersebut gitu yang dilakukan oleh pemerintah Halteng? Ya tentu kalau ditanyakan apakah masyarakat sudah merasakan, ya sebagai warga Halmahera Tengah yang saya lihat di sana, ya masyarakat sudah menikmati itu. Warga-warga yang sebelumnya tidak punya rumah atau rumahnya sudah tidak layak ditinggali, itu kemudian pemerintah memberikan bantuan, stimulus anggaran, akhirnya mereka bisa tinggal di rumah yang lebih layak, rumah yang bagus lah. Nah itu juga yang dirasakan langsung oleh masyarakat di Desa Sumbersari. Masyarakat ada disebut dengan masyarakat Desa Maraju ya waktu itu ya, Kampung Maraju. Mereka ini pindah dari Halmahera Selatan, sekitar hampir 30-an orang lah, pindah di Halmahera Tengah, ditempatkan di Desa Sumbersari. Nah saat ini mereka sudah menikmati rumah layak huni yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Nah begitupun ketika saya menanyakan di berbagai mahasiswa yang kuliah di Ternate di berbagai daerah di Indonesia, nah mereka juga menyatakan bahwa ya mereka mendapatkan langsung bantuan pendidikan gratis dari pemerintah Halmahera Tengah, karena ditransfer langsung ke kampus. Nah, Ibu Tati, ini menarik ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Halmahera Tengah, Bupati Karangmalang Sangaji, Wakil Bupati Alan Jumadil, dan Pak Sekretaris Daerah Bari Sudirman. Ini menarik karena apa? Orang tahu secara bersama bahwa dunia hari ini
itu menerapkan yang namanya sistem pasar bebas, atau dalam bahasa kaum intelektual itu disebut sebagai neoliberalisme. Nah, neoliberalisme itu hukumnya itu adalah privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi. Artinya privatisasi itu dalam konteks negara atau pemerintah tidak boleh kemudian mengintervensi pasar. Nah, artinya logika itu kalau orang pakai bahwa ya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya di era neoliberalisme ini harus diperjualbelikan. Ya, siapa yang mendapatkan kesehatan yang layak, pendidikan yang baik, ya harus lewat persaingan, atau ya dia harus punya modal baru bisa mendapatkan akses tersebut. Nah, menariknya di Halmahera Tengah, Pemda ini melawan logika neoliberalisme ini. Dengan apa? Artinya mereka kemudian mengintervensi langsung pasar. Mengintervensi langsung pasar itu apa? Mereka membayarkan pendidikannya mahasiswa, membayar kesehatannya rakyat, kemudian memberikan bantuan rumah bagi rakyat, ya bantuan ibu menyusui, ibu hamil, dan lain sebagainya. Ini sangat menarik sekali, Ibu Tati. Terakhir nih, kira-kira Halteng itu butuh apa lagi gitu? Ya, yang pertama soal intervensi pemerintah ini harus diperluas, tidak hanya di ranah pendidikan, kesehatan, bantuan rumah layak huni, bantuan menyusui, dan lain sebagainya. Tapi pemerintah juga harus berani mengintervensi berbagai problem rakyat di Halmahera Tengah. Misalkan, ya pemerintah juga harus berani membuat yang namanya Satgas Penanganan Konflik di Lingkar Pertambangan, atau Satgas Penanganan Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Karena apa? Masih banyak sekali problem masyarakat Halmahera Tengah itu, mulai dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang, ada juga perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang menyerobot tanah-tanah rakyat. Begitupun bagaimana kesejahteraan kaum buruh, atau juga masih banyak sekali persoalan-persoalan, misalkan tingkat HIV/AIDS yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Artinya apa yang telah sampaikan ini tidak hanya kemudian memuji pemerintah, tapi apa yang dilakukan terbaik oleh pemerintah harus kita dukung. Dukung dalam pengertian critical support atau support kritikal, dukungan yang kritis. Artinya orang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemda Halmahera Tengah saat ini, mulai dari program-program pro rakyat itu, tapi orang juga akan memberikan kritik kalau misalkan Pemda masih lalai dalam hal menangani berbagai problem yang lain tersebut. Jadi yang dibutuhkan Halmahera Tengah saat ini adalah pemerintah harus lebih luas lagi mengintervensi berbagai problem rakyat maupun problem lingkungan, problem alam dalam Halmahera Tengah, agar kesejahteraan, kesetaraan, dan kebaikan bersama itu bisa dirasakan bukan cuma sekarang ya, tapi di generasi masa depan.